Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirna. Saya semester 7 di Universitas Terbuka dengan nomor induk 8775533709. Di sini saya akan mempraktekkan dan mengamati pelajaran praktikum IPA mandiri. Di sini saya akan mengamati simbiosis yang jenisnya ada 3. Yang pertama, parasitisme, yang kedua, komensalisme, dan yang ketiga, mutualisme. Sebelum saya menjelaskan apa yang dimaksud dengan ketiga jenis itu dari simbiosis, dan sebelum itu saya akan menjelaskan alat dan bahannya yang akan saya pakai dalam mengamati simbiosis. Yang pertama, alat tulis yang ini lembar, dan kedua lembar pengamatannya, dan yang ketiga saya akan mengamati alam di sekitarnya. Itu yang saya gunakan bahan dan alatnya. Baik, sebelum saya menjelaskan sedikit teori, saya akan menjelaskan tujuan dari simbiosis parasitisme, yaitu mengidentifikasi simbiosis parasitisme di lingkungan sekitar. Itu tujuannya. Sementara simbiosis komensalisme tujuannya mengidentifikasi simbiosis komensalisme di lingkungan sekitar saya. Dan yang ketiga, mutualisme. Di sini juga saya mengidentifikasi simbiosis mutualisme di lingkungan sekitar saya. Itu tujuan utama saya untuk melakukan pengamatan. Dan baik, saya akan menjelaskan teorinya, apa yang dimaksud dengan simbiosis parasitisme. Simbiosis ini saya akan menjelaskan yang ketiganya. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu simbiosis parasitisme, yaitu ketergantungan yang terjadi ketika pihak yang satu mendapatkan keuntungan namun yang pihak lain merugikan dirinya. Itu yang disebut dengan parasitisme. Yang kedua, simbiosis komensalisme, yaitu ketergantungan antara dua makhluk hidup. Dalam hal ini, makhluk hidup yang satu mendapat keuntungan sementara yang satu lagi itu tidak dirugikan. Itu yang disebut komensalisme. Dan yang ketiga, simbiosis mutualisme. Yang dimaksud dengan simbiosis mutualisme, ketergantungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Itu yang disebut dengan mutualisme. Dan pada umumnya, makhluk hidup yang melakukan simbiosis mutualisme akan mengalami kerugian jika tidak melakukan simbiosis. Ya. Di sini saya akan mengamati tentang pohon coklat dengan parasitnya. Ini coklat dan ini parasitnya. Dia akan membunuh pohon coklat dengan
hidup menumpang di pohon coklat. Ini coklatnya mau ini pohon coklat dipenuhi dengan parasit dan akhirnya pohon coklat akan mati karena benalunya banyak sekali. Ini contohnya parasitisme, ya, simbiosis parasitisme. Dan yang kedua, simbiosis komensalisme, yaitu ketergantungan antara dua makhluk hidup seperti pohon pinang dengan rumput. Di sini tidak ada yang dirugikan antara satu dengan yang lainnya. Di sini ada rumput yang hidup dan pohon pinang juga hidup. Itu yang disebut simbiosis komensalisme. Dan itu ada juga pohon anggrek. Dan di sini juga saya akan mengamati tentang bunga dan kumbang. Di sini ketergantungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Ini bunga yang dihisap kumbang. Di sini bunga dan kumbang saling menguntungkan satu sama lain. Ini disebut simbiosis mutualisme. Di sini kumbangnya tidak terlihat jelas karena kumbangnya terlalu kecil. Ya, itu yang disebut dengan mutualisme. Dia menghisap intisarinya bunga. Dan ini juga ada saling menguntungkan. Setelah saya amati ketiganya tentang parasitisme, komensalisme, dan mutualisme, ini yang sudah saya amati, saya akan menyimpulkan tentang simbiosis. Simbiosis ini makhluk hidup yang berbeda jenisnya dapat saling berinteraksi. Interaksi atau hubungan tersebut bisa saja simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Simbiosis mutualisme terjadi pada bunga dan lebah, semut rangsangannya dan pohon, banyak yang lain, dan pohon pinang dengan rumputnya. Sedangkan simbiosis parasitisme terjadi pada pohon coklat dengan parasitnya. Ya, ada juga nyamuk dengan manusia, itu yang namanya parasit. Benalu pada pohon jengkol juga ada. Tapi saya di sini cuman mengamati pohon coklat, ya, dengan benalu. Dan itu yang dapat saya simpulkan tentang simbiosis makhluk hidup yang berbeda-beda, ya. Dan di sini saya banyak kekurangan dan saya tahu kekurangan saya sebagai mahasiswa. Saya mohon maaf kepada tutor karena tidak sempurna dan banyak kekurangannya. Dan saya akhiri
dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.